Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di segmen sisi lain. Di sini bisa dilihat langsung kita udah dapat tempat di kantor KLP. Di sini memang udah lama kosong teman-teman ya. Jadi ya ginilah tempatnya terbengkalai. Banyak juga tanaman-tanaman udah rimbun lah tempat ini teman-teman ya. Jadi malam ini kita mau coba explore di sini dan kita juga udah ada kehadiran narasumber yang memang orang sini, orang dekat sini ya teman-teman. Jadi kita panggil aja narasumber itu. Oke teman-teman, kita udah kehadiran narasumber dua orang ini yang memang asli orang sini. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama Mas siapa yang pertama? Galang. Mas Galang. Satu lagi? Miko. Ya. Di sini kita udah kehadiran narasumber namanya Mas Galang sama Mas Miko yang memang asli orang sini. Jadi kita langsung aja tanya teman-teman ya, kayak mana sih, apa ada cerita apa, rumor apa tentang bangunan ini. Pertama kita langsung nanya sama Mas Galang dulu. Mas Galang bisa nggak diceritain sedikit tentang bangunan ini? Kalau ngomongin bangunan ini tuh bekas kantor KLP ya. KLP itu Koperasi Listrik Pedesaan. Jadi sebelum adanya PLN masuk di wilayah Kampung Kota Gajah dan sekitarnya, tempat penyaluran listrik lah ya ke seluruh desa-desa itu di sini pusatnya. Oke, jadi itu cerita dari Mas Galang. Jadi kita pingin tahu dulu nih, apa sih rumor yang ada di sini? Apa ada yang janggal di sini teman-teman ya? Kita tanya. Jadi gimana Mas Galang? Kalau hal-hal mistis ya, ini sesuai pengalaman aja sih. Dulu pernah juga iseng lah, jam 5:30 berdua sama adik itu ngerekam sekitar lah. Kalau untuk bagian gedung kan di sini ada 2 gedung, Ya. yang sebelah kanan saya sama sebelah kiri. Menurut pengalaman saya itu lebih serem ke yang sebelah kanan. Jujur aja kalau saya disuruh masuk sebenarnya nggak berani. Berhubung ini rame-rame, ya beranilah karena kuat mental. Jadi Iya. itu cerita dari Mas Galang ya? Iya. Jadi memang yang menurut Mas Galang memang rasanya memang cukup horor memang dari sebelah sini teman-teman katanya. Jadi Mas Galang itu memang udah pernah ke sini katanya sama adiknya karena memang dia asli orang sini, jadi dia pernah ngelihat di sini untuk ngerekam tadi Mas Galang ya. Jadi yang dia cukup serem tuh yang sebelah sini teman-teman. Nah jadi bisa nggak diceritain sedikit apa namanya yang memang apa pernah dilihat di sini, apa memang ada cerita-cerita horornya di sini Mas Galang? Kalau untuk penampakan sih belum pernah melihat. Tapi kalau untuk kejadian di sini itu ada meja, suara meja itu kedorong sama bunyi pintu nutup der gitu suaranya. Nah itu pas itu juga kan saya lagi ngerekam posisi ngerekam, dilihat itu emang bagus. Pas kita lagi ngerekam masih begitu ada suara seperti itu kan kita orang lari, aku sama adikku lari pulang sampai di rumah pas mau prosesi editing video, di situ gambarnya tiba-tiba blur. Tapi itu memang waktu kursi atau meja tadi? Meja ya? Meja. Itu memang udah ketangkep kamera apa belum ya? Belum. Cuma suara aja. Oh, cuma suara aja. Teman-teman, jadi cerita dari Mas Galang itu ya. Katanya sempat dia ngerekam ke sini ada suara meja yang kegeser teman-teman. Tapi itu nggak ketangkap kamera teman-teman. Nah, jadi kita coba nanya yang kedua nih sama Mas Miko nih. Dari Mas Miko ini ada nggak yang dilihat di sini? Pernah nggak ngelihat atau ada apa di sini? Kalau untuk melihat langsung dari saya sendiri belum pernah melihat langsung. Belum pernah. Belum pernah melihat langsung. Cuma kalau dengar dari cerita warga sini, itu di bagian sebelah sana. Bagian sebelah sana ya. Dan terutama di sana kan untuk penyimpanan kabel listrik segala macam. Dan di sana juga ada banyak kejadian kehilangan kabel listrik pada zaman sebelum itu. Nah, terus mungkin makhluk yang di situ mungkin sedikit kurang terima lah gitu. Karena kehilangannya barang itu Mas ya? Iya kayak gitu. Jadi kalau pengalaman itu dari teman saya sendiri, itu teman saya sendiri kesurupan di situ. Oh, di tempat itu? Jadi sedang ngambil si kabel itu, diambil untuk dijual. Dijual, jadinya kesurupan. Ya.
Teman-teman, ini cerita dari Mas Miko ya. Katanya memang ini berbeda nih, yang dari Mas ini sebelah sini, yang dari Mas Miko sebelah sini ya teman-teman, yang memang cukup horor kata dia. Dan bahkan dari cerita Mas Miko ini sempat ada yang kesurupan teman-teman. Karena memang mungkin orang itu memang udah niat jahat ke sini ya, udah niat nggak baik. Nah jadi kesurupan lah dia di sini. Tapi itu memang dari bagian sebelah sini ya teman-teman. Nah kita coba langsung aja nih teman-teman. Jadi kita explore keliling ya teman-teman ya dari Mas Miko ya. Iya. Coba kita keliling ya. Oh, boleh. Ya, coba langsung kita keliling aja teman-teman ya. Kita explore. Kita dari bagian mana dulu nih Mas? Sebelah sini? Sebelah sini dulu. Iya. Yang serem terakhir kan. Iya. Ini ruangan pertama ya. Heeh. Dulu ini masih ada namanya, sekarang udah nggak ada, udah rusak. Pintunya juga dulu masih ada. Oh ini tingkat Mas ya? Tingkat. Teman-teman kita masuk ke ruangan yang pertama ini. Ini bisa naik ini Mas? Bisa. Bisa? Yuk, ayo Mas Miko. Teman-teman kita langsung naik aja ya. Ini ruangan ballroom. Biasanya Ballroom. digunakan pegawai karyawan sini tuh dulu buat rapat-rapat, meeting, kerja. Kalau ada Ya. pertemuan gitu. Teman-teman ya, ini kita menaik ke lantai kedua ini. Jadi ya kondisinya ya seperti ini, memang udah lama nggak ditempatin dan mungkin banyak yang udah orang kesini ya teman-teman ya, sampai ruangan jadi kayak gini. Coba kita kesini ya Mas. Oh ini ada tangga lagi? Bangunan zaman dulu sini juga. Iya. Turun kita. Ya turun coba. Kita lanjut turun teman-teman. Kalau untuk ini kurang, kayaknya tempat bekas penyimpanan berkas-berkas ini. Dulu sini banyak lemari, sekarang udah nggak ada tuh bekasnya. Oh ya. Udah hilang. Oke teman-teman, di sini memang cukup banyak ruangan teman-teman ya. Tadi kita naik dari lantai 1 ke lantai 2 itu dan kita turun. Ternyata kita nggak langsung keluar ya Mas ya. Jadi kita ketemu tempat ini yang dulu katanya dijadiin tempat penyimpanan berkas. Banyak tempat bekas-bekas lemari yang katanya memang udah nggak ada di sini teman-teman. Jadi kita lanjut ke mana ini Mas? Ke sini apa ke sana dulu? Sini dulu. Ke sini dulu ya. Kita lanjut ke sini teman-teman. Ini langsung tembus ke penyimpanan bahan baku untuk listrik ya. Heeh. Ya, dulu Masih banyak ya barang-barangnya ya. Dulu banyak kabel ya di sini. Oh yang di sini, yang dibilang tadi. Banyak kabel. Jadi di sini tempat yang tadi diceritain waktu pertama itu sama Mas Miko, yang katanya jadi gudang penyimpanan kabel ya. Iya. Dan masih juga banyak barang-barang yang mungkin dulunya dipakai atau digunakan untuk orang-orang pemasangan listrik itu teman-teman ya. Jadi ya ini lingkungannya bisa dilihat teman-teman. Kita coba ke sana lagi Mas ya. boleh. Yuk.
Kalau ini loket. Di sini loketnya ya? pembayaran. Oh. Bagian loket pembayaran di sini. Mm-mm. Jadi cukup luas teman-teman di apa namanya di gedung ini teman-teman ya. Dari kita ke sana, jadi kita tembus sini. Tapi dari tadi kita pertama naik ke lantai 2 itu, apa memang bisa tembus ke sini sih? Enggak ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa, berarti ini terpisah udahan ya? Udah terpisah. Heeh. Jadi dulunya ini dijadiin tempat untuk loket pembayaran listrik mas ya. Pembayaran listrik. Jadi bisa dilihat ruangannya tuh banyak banget di sini teman-teman, dan bertingkat-tingkat juga ya. Coba kita jalan ke ruangan selanjutnya mas ya, sebelah sini. Kondisinya sekarang kayak Permisi. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, kondisinya memang udah kayak gini. Udah memang cukup, udah rusak lah. Udah bisa lihat ini. Ini kita menemukan arsip. Ada arsip nih sedikit teman-teman. Apa ini mas? Bisa dilihat? Buku tabungan boleh. Oh, buku tabungan. Dapat arsip kita di sini teman-teman. Kita taruh aja ya. Nah, jadi ini tembusnya kemana mas ini mas? Ini tembusnya ke ruang Oh. sebenarnya. Oh, ini masih ada ruang lagi? Ada sebenarnya. Diesel ini Oh, ini tempatnya untuk diesel ya? sama mobil-mobil karyawan. Bisa dilihat ke sini? Ya, kita nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Kita bisa lihat dari sini aja ya. Lihat. Oh, Di sini tempat penyimpanan diesel-diesel. Ada mobil juga ditaruh di sini. Cuma sekarang dalamnya udah nggak ada lagi mas ya. ada tas apa yang diambil sudah. Kita coba ke ruangan Coba kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, gitu teman-teman. ini sama aja ruang loket. Banyak teman-teman. Nih, jadi ruangan ini masih bisa nyambung ke ruangan selanjutnya lagi. Ya, beginilah tempatnya ya teman-teman. Kita, Ke atas. kita mencoba ke sini dulu ya mas ya. Ini ada pintu ya mas ya? Di sini masih ada pintu keluar ya? Gedung ini ruangan terakhir waktu di bawah ya. Iya di bawah. Jadi kita coba langsung naik yuk mas. Oh, ini bekas kabel semua ini. Pas kabel-kabel. Nah, ini teman-teman, ini bekas bakaran kabel. Nah, jadi yang dicari apanya mas? Kabelnya itu untuk dijual. Oh, kabelnya untuk dijual. Dijual. Tapi sebelumnya dibakar dulu di sini. Enggak. Ini mungkin bekasan aja sama warga sini dibakar gitu. Oh, dibakar. Mungkin karena memang udah keseringan hilang, Iya, iya. mending dibakar sama warga sini mas ya. Ya, teman-teman, kita lanjut ke atas ya. Ya, permisi. Kita berhenti di sini. Oh, kita berhenti sini ya? Sudah di Udah bolong. sudah nggak ada. Nih, maaf sebelumnya teman-teman ya. Kita nggak bisa untuk explore ke sana sama ke sini karena memang udah jebol semuanya teman-teman. Udah nggak ada jalan lagi yang bisa kita lewatin. Jadi kita mentok di sini. Jadi ruangannya sama aja teman-teman ya. Karena udah lama nggak ditempatin, jadi ya kayak ginilah ya. Kita nggak berpenghuni lagi. Jadi kita nggak bisa explore ke sana. Kita lanjut ke ruangan lain-lain. Oke teman-teman, jadi ini lanjut ini udah beda gedung lagi ya teman-teman, udah beda ruangan. Jadi kita yang dari sana itu kita ke sini. Cuman kalau emang dilihat-lihat sekilas kayak rumah sakit mas ya tempatnya ya, Bener. kayak ruang-ruangan Iya. gini. Ada taman-taman ini juga. Heeh. Jadi ini dulunya tempat apa nih mas Miko? Yang di sini ruangan apa ini? Loket. Oh loket, sama loket ya, sama kayak di sana ya. Jadi di sini tempatnya dulunya loket. Jadi kita coba langsung explore aja teman-teman dari sebelah sini dulu ya. Ayo mas.
Ini bagian dapur dan kamar mandi. Saya lihat teman-teman. Buat kamar mandi. Teman-teman, jadi yang kita masukin sekarang ini ruangan kamar mandi. Ini lorong ini semua kamar mandi ya, sama ada dapur satu tadi ya. Iya. Nah, jadi ini kamar mandi semua dan di sana ada dapur dan di sini juga udah mentok habis. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, jadi ini ruangan karyawan teman-teman. Nah, sekarang mau nanya dulu nih sedikit-sedikit Mas ya. Iya. Jadi karyawan yang di sini ini tinggal di sini atau memang pulang atau memang di sini disediain mes? Ada mesnya. Oh, ada mesnya. Dulu ada mesnya. Tapi untuk beberapa karyawan aja. Mesnya di sebelah sana. Oh, yang di sana tadi tempat tadi pertama. Iya. Oh, berarti malam itu kan memang masih ada kondisi masih ada orang di sini ya? Malam ada. Ada terus Cuma ya? jauh. Oh, cuma jauh. Gedung tetap kosong. Gedung tetap kosong. Jadi di sini dulunya memang ada mes tempat untuk karyawan. Jadi masih ada beberapa yang tinggal di sini ya. Sudah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ruang selanjutnya. Ini sama tempat karyawan. Tempat karyawan juga. Tempat karyawan juga nih teman-teman, sama ya. Bisa tembus ruangan. Jadi sekitar. Ini juga tempat karyawan sama ya. Cukup banyak memang ruang-ruangan ngeblok-ngeblok di sini teman-teman ya. Jadi satu pintu itu mesti kita bisa masuk kemana-mana. Jadi banyak. Dan di sini udah mentok teman-teman. Udah nggak ada pintu lagi. Jadi kita tembus dari sini, kita keluar dari sini teman-teman. Ini ruangan penyimpanan arsip juga di sini. Oh, penyimpanan strip. Oh, kayak bekas-bekas itu ya? Iya, Nah, bekas. ini tempat berkas teman-teman ya. Jadi cuma satu ruangan ini aja. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ruang. Ini ruangan untuk meeting kerja Untuk meeting, para ya? karyawan sama manajer perusahaan. Teman-teman, jadi ini mungkin bisa dibilang ruangan intinya ya, ruang meeting untuk mungkin bos-bos di sini, karyawan-karyawan di sini teman-teman. Jadi ini masih ada kelihatan mejanya sedikit dan tinggal tersisa ini aja teman-teman di ruangan ini. Jadi bisa dilihat. Jadi kalau ke sana itu kemana mas? Ini masih ada ruang lagi. Ini nyambung ke ruangan sebelah sini. Masuk. Ini tempat penyimpanan berkas juga sama. Berkas. Ini lemarinya tersisa ini aja. Tempat penyimpanan berkas dulu ya teman-teman ya. Jadi masih banyak banget ruangan. Oh, dan ini masih ada ruangan lagi untuk kamar mandi. Kamar mandi ya. Jadi memang banyak banget ya mas ya, ruang-ruangannya ya. Bisa Penuh ya? Orang zaman dulu kan Heeh. nyambung. Ya mas ya. Iya. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Ini sama ini. Sama ya, tempat ruang bekas juga. Ya? Nah untuk ini tempat ini nih, saya lupa. Buat tempat ini ya. Kurang lebih sama sih sepertinya. Heeh. Di sini. Berarti tempat berkas itu mas ya. Oh, Jadi ruangannya udah kayak gini ya. Ini udah nyambung tadi ya mas ya. nyambung.
Yang sebelahnya ini ya? Oh, kayaknya ini tempat ini karyawan juga. Oh, karyawan juga. Heeh. Jadi ini dah pintu keluar lagi kita di kita pertama ya? Iya. Lanjut teman-teman ya. Ini lorong kosong. Ada lorong sedikit di sini teman-teman. Ini bekas diesel ya. Oh, ada alatnya di sini mas. Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, Ini. ini tempat yang paling saya ingat di sini. Di sini mas ya? Ini dulu ada meja di sini, Heeh. tempat loket pembayaran. Di Oh. sini tempat orang duduk, antri. Dan mejanya yang ada. Teman-teman, jadi Mas Galang ini masih ingat banget tempat ini, posisinya gitu. Jadi masih ingat ya, kata dia sebelah sana tadi tempat duduk ini ya, lagi ngantri ya mas ya. Iya. Nah, jadi di tempat di sini loket. Jadi ini bisa dibilang tempat pemasukan ya pertama ya. Iya, loket Heeh. pertama. Jadi pertama tempat masuk itu dari sini. Di sini dah tempat pembayaran loket teman-teman. Jadi inilah ruangannya. Nah kalau ini kelanjut ke sana apa masih ada ruangan mas? Kosong. Udah kosong ya. Nah, jadi di sini tempat terakhir kita teman-teman explore ya. Nah, jadi kesimpulannya ya itu ini memang tempat ini ya cukup banyak ruangan, cukup banyak juga tempat-tempat yang bisa kita explore di sini teman-teman. Nah, memang tempatnya ya kayak gini lah apa adanya teman-temannya, yang udah ada yang rusak, udah masih ada yang bagus sedikit ya teman-teman. Jadi kesimpulan saya di sini, saya pribadi sendiri ya teman-teman ya, memang cukup ngerasa ada yang aneh sedikit waktu kita sebelah sana Mas Galang. Iya. Ya Mas Miko ya. Nah, jadi dari pribadi saya ada kayak memang sih saya nggak nampak, nggak ngelihat, tapi saya ada kecium sedikit teman-teman di sana, di bagian sebelah sana teman-teman. Nah, untuk yang sebelah sana emang rasanya agak beda teman-teman. Ada kayak kecium bau-bau wangi, ada kayak bau busuk juga di sana teman-teman. Jadi kita tanya dulu nih sama Mas Miko sama Mas Galang. Selama kita explore tadi, ada yang nggak yang dilihat atau ada nggak yang dirasain dari bangunan di ujung sampai sini? Kalau dari saya ya Mm-hmm. pribadi, dari kita pindah gedung, Heeh. kita awal masuk itu, saya agak sedikit seperti merasa bersenggolan sebelah sini. Oh. Terus pas kita pindah ke sebelah situ, yang di gedung ini, Oh, gedung ini ya? Heeh. yang kita ke ruang arsip, ke ruang toilet, Heeh. yang ada dapurnya maksud saya. Di situ kaki saya merasa berat sekali yang sebelah kanan ya. Heeh. Makanya saya agak buru-buru tadi. Oh iya, di ruangan yang tadi pertama itu Mas ya. Nah, itu cerita sedikit dari Mas Galang, kita tanya sama Mas Miko-nya nih sekarang. Jadi dari Mas Miko apa ada yang dirasain waktu selama kita explore ini? Kalau dari saya sendiri, untuk yang pertama Mhm. di sana itu saya nggak ngerasain apa-apa, Heeh. nggak ngerasain apa. Tapi ketika ke gedung yang kedua ini, sini saya terasa hangat, Oh. hangat di belakang sini. Iya, di bagian belakang ya, Mas Iya, ya? belakang sini hangat, dan di belakang pundak ini Heeh. berat. Berat ya? Nah, Kita teman-teman, itu cerita dari Mas Miko. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu cerita dari Mas Galang ini, berarti dia memang malah ada interaksi teman-teman, karena dia sempat bersenggolan tadi Mas Galang ya. Nah, Mas Galang ini sempat bersenggolan, berarti kan ada sedikit interaksi di sini teman-teman, dari kita pindah bangunan tadi ya, bidang gedung itu. Dan waktu kita jalan ke kamar mandi, katanya dia memang terasa berat untuk jalan itu teman-teman. Nah, kalau cerita dari Mas Miko sendiri, memang dia terasa panas Mas Miko ya. Terasa panas di bagian pundaknya dia, mungkin tahu ada apa ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita udah dapat explore di sini, kita juga udah dapat cerita dari Mas Miko sama Mas Galang. Jadi untuk explore ini kita cukupin sampai sini dulu teman-teman. Ya, kita lanjut. Untuk peserta uji nyali nanti kita cari dulu orang. Oke teman-teman, mohon maaf nih sebelumnya nih. Jadi ternyata kita dapat ketinggalan satu ruangan ya tadi kata Mas Galang ya. Katanya di sini ruangan yang cukup lumayan kata dia di sini. Jadi paling penting ya. Jadi kita lihat coba langsung teman-teman. Ya, Mas. Tuh, Mas Galang. Permisi. Nah, jadi seperti di awal tadi yang saya ceritakan, yang dengar suara meja didorong, itu didobrak itu, awal masuknya lewat sini. Dulu di situ masih ada pintunya, di pintu jendela ini
saya pecahin pakai batu ya. Masuklah sendirian, adikku nunggu di luar. Aku menuju sebelah sini masuk. Coba kita Kita sini teman. langsung ke ruangannya. Nah di sini. Gitu teman. Bisa lihat ya. Habis video luar ruangan ini dulu di sini dipenuhi meja-meja, kursi-kursi. Terdengarlah suara meja dorong. Belum sempat tadinya mau mereview tempat ini ya. Karena ini adalah suatu tempat yang paling penting karena ini berangkas. Oh, di sini berangkasnya teman-teman. Jadi memang yang tadi dibilang sama Mas Galang ini, inilah tempat yang penting ini. Berangkas uang lah pastinya ya. Ya, Jadi memang ini nggak bisa dibuka Mas ya? nggak bisa di. Nggak bisa dibuka. Dari memang selesainya ini ya. Ya. Jadi ini berangkas yang memang nggak bisa dibuka sama orang sembarangan teman-teman. Jadi ini ruangan yang kata Mas Galang ini yang dulunya, oh mungkin sebelah sana Mas ya? Yang tadi kedengaran suara meja ya? Di sebelah Oh sebelah sini? Sebelah sini. Ha. Jadi di sini tempat yang dulunya Mas Galang waktu bikin video ya, yang kedengaran ada suara meja tarikan di sini teman-teman. Di sana masih ada ruangan Mas? Kosong sih. Kosong ya? Sama aja kayak di sebelah. Mm-mm. Cuman sini lebih inti sih karena ada berangkas ini. Oke, teman-teman ya. Jadi inilah tempat terakhir kita explore teman-teman. Jadi yang tadi dibilang ruangan penting itu, ruangan ini. Jadi kita cukupin sampai sini teman-teman.